Di tengah kebaikan hati yang tulus, seringkali kita bertanya-tanya, mengapa rasanya orang baik selalu disakiti? Mengapa mereka yang memberi tanpa pamrih, mencintai dengan sepenuh hati, dan berempati lebih dalam, justru seringkali menjadi korban luka? Ini adalah pertanyaan yang menghantui, sebuah ironi yang terasa pahit, seolah kebaikan adalah sebuah kutukan alih-alih berkat. Ironi kebaikan, sebuah fenomena yang memilukan. Bayangkan seorang teman yang selalu ada untuk mendengarkan keluh kesahmu, bahkan saat ia sendiri sedang berjuang, atau seorang kerabat yang tanpa ragu mengulurkan tangan membantu, meski itu berarti mengorbankan waktunya sendiri. Mereka adalah orang baik dalam definisi kita. Mereka memancarkan aura positif, kemurahan hati, dan integritas. Namun seringkali merekalah yang mendapati diri mereka kecewa, dimanfaatkan, atau bahkan dikhianati. Fenomena ini bukan sekadar anekdot pribadi. Ini adalah pola yang berulang, sebuah observasi yang telah diamati dalam berbagai lapisan masyarakat dan dalam berbagai budaya. Seolah ada hukum tak tertulis yang mengatakan, semakin besar kebaikanmu, semakin besar pula potensi luka yang akan kamu terima. Ini menimbulkan pertanyaan yang mendalam dan seringkali menyakitkan. Apakah menjadi orang baik itu sebuah kesalahan? Apakah dunia ini memang kejam terhadap mereka yang memilih jalur kasih sayang dan pengertian? Tentu saja jawabannya tidak sesederhana itu. Tidak ada hukum alam yang secara eksplisit menyatakan bahwa kebaikan harus dibalas dengan rasa sakit. Namun ada dinamika psikologis, sosial, dan bahkan evolusioner yang menjelaskan mengapa orang baik mungkin lebih rentan terhadap penderitaan tertentu. Memahami dinamika ini adalah langkah pertama untuk melindungi diri tanpa harus mengorbankan esensi kebaikan kita. Membedah dinamika. Mengapa kebaikan bisa menjadi pedang bermata dua? Ada beberapa alasan mendalam. Mengapa orang yang memiliki hati emas seringkali menghadapi tantangan yang menyakitkan? Ketersediaan dan batasan yang buruk. Orang baik cenderung memiliki empati yang tinggi yang membuat mereka sangat peka terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Mereka ingin membantu, ingin meringankan beban, dan seringkali kesulitan untuk mengatakan tidak. Kemauan yang besar untuk memberi ini, ditambah dengan batasan pribadi yang lemah, membuat mereka menjadi target empuk bagi individu yang egois, manipulatif, atau yang memiliki niat buruk. Mereka mungkin menganggap permintaan bantuan sebagai kewajiban, merasa bersalah jika menolak, atau khawatir akan mengecewakan orang lain. Akibatnya, mereka seringkali terlalu banyak memberi, menguras energi, waktu, dan sumber daya mereka sendiri, hanya untuk menemukan bahwa kebaikan mereka dimanfaatkan tanpa timbal balik atau apresiasi yang sepadan. Batasan yang kabur berarti mereka tidak melindungi ruang dan energi mereka sendiri, memungkinkan orang lain untuk dengan mudah melangkahi batas-batas tersebut. Kepercayaan berlebihan dan optimisme naif. Orang baik secara inheren cenderung melihat sisi terbaik dalam diri orang lain. Mereka percaya pada niat baik, pada potensi kebaikan dalam setiap individu. Optimisme ini, meskipun indah, bisa menjadi pedang bermata dua di dunia yang tidak selalu adil. Mereka mungkin terlalu cepat mempercayai janji kosong, mengabaikan tanda-tanda peringatan, atau memberi kesempatan kedua, dan ketiga, dan keempat kepada orang-orang yang tidak pantas mendapatkannya. Kepercayaan yang tulus ini membuat mereka rentan terhadap penipuan, manipulasi, dan pengkhianatan. Mereka seringkali lebih terkejut dan terluka ketika niat baik mereka disalahgunakan, karena hal itu bertentangan dengan pandangan dunia mereka yang idealis. Mereka mungkin berulang kali dikecewakan karena ekspektasi mereka terhadap integritas orang lain terlalu tinggi, sementara realitas menunjukkan sebaliknya, tanggung jawab yang berlebihan dan sindrom pahlawan. Banyak orang baik merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan dan kesejahteraan orang-orang di sekitar mereka. Mereka mungkin merasa perlu untuk memperbaiki segala sesuatu yang salah, menanggung beban orang lain, atau bahkan menjadi penyelamat bagi mereka yang bermasalah. Ini adalah apa yang sering disebut sindrom pahlawan. Dalam upaya untuk membantu, mereka seringkali mengambil tanggung jawab yang bukan milik mereka atau yang di luar kendali mereka. Ketika upaya mereka tidak dihargai, atau ketika mereka gagal mengubah situasi yang memang tidak bisa mereka ubah, mereka merasakan kekecewaan, kelelahan emosional, dan bahkan perasaan gagal pribadi. Beban tanggung jawab yang berlebihan ini dapat menguras mental dan emosional mereka, meninggalkan mereka merasa kosong dan terluka. Sensitivitas emosional yang tinggi, seperti yang disebutkan sebelumnya. Orang baik seringkali sangat empatis. Ini berarti mereka tidak hanya memahami emosi orang lain, tetapi juga merasakannya secara mendalam. Ketika mereka menyaksikan ketidakadilan, penderitaan,
atau bahkan hanya ketidakpedulian, mereka merasakannya secara pribadi. Sensitivitas emosional yang tinggi ini, meskipun merupakan kualitas yang indah, juga berarti mereka lebih mudah terluka oleh perkataan atau tindakan orang lain. Kritik yang pedas, pengabaian, atau perilaku tidak sensitif dapat terasa seperti pukulan langsung ke hati mereka. Bahkan jika niat di baliknya tidak terlalu jahat, mereka cenderung terlalu banyak merenungkan interaksi negatif, memperpanjang penderitaan mereka sendiri. Kurangnya ketegasan dan menghindari konflik. Orang baik seringkali cenderung menghindari konflik demi menjaga kedamaian. Mereka mungkin takut menyakiti perasaan orang lain atau khawatir akan merusak hubungan. Akibatnya, mereka mungkin menekan kebutuhan dan keinginan mereka sendiri, setuju pada hal-hal yang tidak mereka setujui, atau membiarkan orang lain mengambil keuntungan dari mereka. Kurangnya ketegasan ini dapat menyebabkan penumpukan kekecewaan dan kemarahan yang tidak terekspresikan. Ketika akhirnya mencapai titik puncaknya, luka yang mereka rasakan bisa jadi jauh lebih dalam karena telah lama terpendam. Mereka mungkin merasa bahwa kebaikan mereka telah disalahartikan sebagai kelemahan, dan ini dapat merusak harga diri mereka. Harapan yang tidak realistis terhadap balasan kebaikan. Meskipun orang baik seringkali memberi tanpa pamrih, secara tidak sadar, mungkin ada harapan yang tersimpan, bahwa kebaikan mereka akan dibalas dengan kebaikan serupa, atau setidaknya dengan apresiasi. Ini bukan berarti mereka mengharapkan imbalan materi, tetapi lebih pada balasan emosional seperti pengertian, dukungan, dan kesetiaan. Ketika harapan ini tidak terpenuhi, ketika kebaikan mereka diabaikan, diremehkan, atau bahkan dibalas dengan pengkhianatan, mereka merasakan kekecewaan yang mendalam. Rasa sakit ini bukan hanya karena tindakan orang lain, tetapi juga karena kesenjangan antara harapan ideal mereka dan realitas pahit. Belajar melindungi diri tanpa kehilangan kebaikan. Jadi apakah ini berarti orang baik harus berhenti menjadi baik? Sama sekali tidak. Dunia ini membutuhkan kebaikan lebih dari sebelumnya. Kuncinya adalah belajar bagaimana melindungi diri sendiri tanpa harus mengorbankan esensi kebaikan Anda. Hal ini adalah tentang menjadi orang baik yang bijaksana, bukan naif. Pertama, tetapkan batasan yang sehat. Ini adalah fondasi utama. Pelajari untuk mengatakan tidak ketika Anda merasa terlalu banyak memberi, atau ketika permintaan seseorang melanggar nilai-nilai atau kapasitas Anda. Ingatlah bahwa menolak permintaan tidak sama dengan menolak orangnya. Anda memiliki hak untuk melindungi waktu, energi, dan kesejahteraan Anda sendiri. Batasan adalah bentuk self-care, bukan egoisme. Kedua, kembangkan kebijaksanaan dalam memilih siapa yang Anda percayai. Optimisme itu baik, tetapi kehati-hatian itu penting. Perhatikan tindakan orang lain, bukan hanya kata-kata mereka. Apakah mereka konsisten? Apakah mereka menunjukkan rasa hormat dan integritas? Belajar mengenali tanda-tanda peringatan dan mempercayai intuisi Anda. Tidak semua orang memiliki hati yang sama, baiknya dengan Anda, dan itu adalah kenyataan yang harus Anda akui untuk melindungi diri sendiri. Ketiga, latih ketegasan. Mengungkapkan kebutuhan, keinginan, atau ketidaksetujuan Anda bukanlah bentuk agresi, itu adalah bentuk komunikasi yang sehat. Anda bisa bersikap tegas tanpa bersikap kasar. Latih diri Anda untuk mengutarakan pendapat Anda dengan tenang dan jelas, bahkan jika itu berarti sedikit ketidaknyamanan sementara. Menjaga kedamaian palsu seringkali lebih merugikan dalam jangka panjang. Keempat, pahami bahwa Anda tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan setiap orang. Anda tidak bisa menyelamatkan semua orang, dan Anda tidak perlu memikul beban dunia di pundak Anda. Fokuslah pada apa yang ada dalam kendali Anda, dan lepaskan apa yang tidak. Beri bantuan ya, tetapi jangan biarkan diri Anda terkuras habis oleh masalah orang lain. Ini bukan berarti Anda kurang peduli, melainkan Anda menerapkan kepedulian yang realistis dan berkelanjutan. Kelima, berinvestasi pada lingkaran dukungan Anda sendiri. Orang baik pun membutuhkan dukungan. Pastikan Anda memiliki beberapa orang dalam hidup Anda yang dapat Anda percaya, yang dapat Anda ajak bicara secara terbuka, dan yang akan mendukung Anda tanpa syarat. Mereka adalah safe space Anda, tempat Anda bisa menjadi diri sendiri, meluapkan perasaan, dan mendapatkan perspektif yang sehat. Keenam, praktikan self-compassion. Jika Anda disakiti, jangan menghakimi diri sendiri, karena telah menjadi orang baik atau karena telah mempercayai seseorang. Terimalah bahwa Anda telah terluka, dan perlakukan diri Anda dengan kebaikan, dan pengertian yang sama seperti Anda akan memperlakukan seorang teman yang sedang kesulitan. Izinkan diri Anda merasakan emosi tersebut, lalu fokus pada penyembuhan, kebaikan dan kecerdasan emosional.
perisai yang tak terlihat, kebaikan yang disalahpahami, seringkali berakar pada kurangnya kecerdasan emosional, baik dari pihak yang menyakiti maupun dari pihak yang disakiti. Orang yang menyakiti, terutama mereka yang manipulatif atau narsistik, seringkali kekurangan empati, sehingga mereka tidak memahami atau peduli dengan dampak tindakan mereka terhadap orang lain. Di sisi lain, orang baik yang terluka mungkin perlu mengembangkan kecerdasan emosionalnya sendiri untuk mengenali pola-pola berbahaya dan melindungi diri. Kecerdasan emosional melibatkan kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi kita sendiri, serta mengenali dan memengaruhi emosi orang lain. Bagi orang baik, ini berarti mengenali batasan emosional diri, memahami kapan kita sudah terlalu lelah, terlalu terbebani, atau terlalu banyak memberi. Ini tentang mendengarkan sinyal internal tubuh dan pikiran kita, mengelola emosi negatif. Alih-alih menekan rasa marah, kecewa, atau sakit hati, kecerdasan emosional membantu kita memprosesnya dengan cara yang sehat. Ini termasuk mengakui perasaan tersebut, memahami pemicunya, dan mencari cara konstruktif untuk mengatasinya. Membaca isyarat sosial, ini adalah kemampuan untuk memahami niat dan karakter orang lain, bahkan sebelum mereka mengungkapkannya secara verbal. Bahasa tubuh, pola perilaku, dan konsistensi tindakan adalah petunjuk penting. Orang baik seringkali terlalu fokus pada kata-kata manis dan mengabaikan inkonsistensi dalam tindakan, mengembangkan ketegasan emosional. Ini adalah kemampuan untuk mengekspresikan kebutuhan dan batasan kita dengan jelas dan tenang, tanpa rasa bersalah atau agresi. Ini berarti menghormati diri sendiri sama seperti kita menghormati orang lain. Dengan mengembangkan kecerdasan emosional, kebaikan kita tidak akan lagi menjadi kerentanan, melainkan kekuatan yang diperkuat oleh kebijaksanaan. Kita tetap bisa berhati emas, tetapi dengan perisai yang tak terlihat, yang melindungi kita dari niat buruk. Ini bukan tentang menjadi tidak percaya, melainkan menjadi bijaksana dalam kepercayaan kita, membangun kembali setelah disakiti. Proses penyembuhan sang hati baik. Disakiti terutama karena kebaikan hati kita sendiri, dapat meninggalkan bekas luka yang dalam. Rasa sakit itu bukan hanya karena tindakan orang lain, tetapi juga karena hilangnya kepercayaan, kebingungan atas niat baik kita, dan bahkan keraguan terhadap diri sendiri. Proses penyembuhan ini sangat penting agar kita tidak menjadi pahit atau sinis. Pertama, berikan diri Anda izin untuk merasakan sakit. Jangan mencoba meminimalkan atau menekan emosi Anda. Ini adalah respons yang wajar terhadap pengkhianatan atau kekecewaan. Menangis jika Anda perlu, marah jika itu membantu, atau sekadar mengakui kekecewaan Anda. Proses ini adalah bagian vital dari penyembuhan. Kedua, hindari menyalahkan diri sendiri. Sangat mudah bagi orang baik untuk menyalahkan diri sendiri, bertanya-tanya apa yang salah dengan mereka, atau mengapa mereka begitu bodoh untuk mempercayai seseorang. Ingatlah, kesalahan bukan pada kebaikan Anda, melainkan pada mereka yang memilih untuk menyalahgunakannya. Anda tidak bertanggung jawab atas tindakan orang lain. Ketiga, cari dukungan dari orang-orang yang Anda percayai. Berbicaralah dengan teman dekat, anggota keluarga, atau terapis. Menceritakan pengalaman Anda dapat membantu memproses emosi, mendapatkan perspektif baru, dan merasa didukung. Memiliki orang lain yang memvalidasi perasaan Anda adalah bagian penting dari penyembuhan. Keempat, evaluasi kembali batasan Anda. Setelah insiden menyakitkan, luangkan waktu untuk merenungkan di mana batasan Anda mungkin terlalu longgar. Apa yang bisa Anda lakukan berbeda di masa depan? Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri, melainkan belajar dari pengalaman untuk melindungi diri dengan lebih baik. Kelima, praktikkan pengampunan tetapi bukan kelupaan. Mengampuni bukan berarti Anda membiarkan orang tersebut lolos dari konsekuensi, atau bahwa Anda harus kembali mempercayai mereka. Pengampunan adalah tentang melepaskan beban kemarahan dan kepahitan dari hati Anda sendiri. Ini adalah tindakan self-care untuk membebaskan diri dari belenggu masa lalu. Namun jangan lupakan pelajaran yang Anda dapatkan. Gunakan pengalaman itu untuk menjadi lebih bijaksana dan lebih kuat. Keenam, perlahan-lahan bangun kembali kepercayaan. Ini adalah proses yang membutuhkan waktu. Mulailah dengan mempercayai orang-orang dalam lingkaran dukungan Anda yang terbukti. Saat Anda bertemu orang baru, berikan mereka kesempatan, tetapi dengan kewaspadaan yang sehat. Kepercayaan itu seperti jembatan yang rusak, dibutuhkan waktu dan kehati-hatian untuk membangunnya kembali, dan tidak semua orang pantas untuk menyeberanginya. Kebaikan yang tidak akan hina, cermin diri yang sejati. Pada akhirnya kebaikan sejati tidak akan pernah membuat Anda hina,
Justru sebaliknya, kebaikan adalah cerminan dari kekuatan internal, empati, dan integritas. Orang yang memilih untuk tetap baik di dunia, yang terkadang kejam adalah pahlawan sejati, bukan korban. Jika Anda adalah orang baik yang sering disakiti, ingatlah bahwa ini bukan karena Anda cacat atau kurang. Ini mungkin karena Anda memiliki hati yang terlalu besar untuk dunia, yang belum sepenuhnya memahami atau menghargainya. Tapi dunia membutuhkan hati Anda. Ia membutuhkan Anda untuk terus memancarkan cahaya, bahkan jika terkadang cahaya itu menarik serangga. Tantangannya adalah untuk tidak membiarkan luka-luka itu mengubah esensi diri Anda. Jangan biarkan rasa sakit menjadikan Anda sinis, dingin atau tidak percaya. Biarkan ia menjadikan Anda bijaksana, tangguh dan lebih berdaya. Teruslah berbuat baik. Tetapi jadilah orang baik yang memahami dinamika manusia, yang tahu bagaimana melindungi jiwanya, dan yang berdiri teguh dalam kebenaran hatinya. Kebaikan Anda adalah kekuatan Anda, jangan pernah meragukannya. Bagaimana Anda akan melindungi kebaikan hati Anda di masa depan? Kebaikan adalah cahaya yang tak akan padam. Maka bagi setiap hati yang tulus, yang telah berulang kali disakiti karena kemurahan hatinya, ingatlah firman Allah dalam surah, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Setiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, tidak akan pernah hilang di hadapan Allah. Bahkan jika manusia membalasnya dengan luka atau pengkhianatan, balasan dari Allah jauh lebih mulia dan abadi. Luka yang kita alami di dunia ini adalah bagian dari takdir yang telah ditetapkan, sebuah ujian yang akan mematangkan jiwa dan membersihkan hati. Jangan biarkan rasa sakit memadamkan cahaya kebaikan dalam dirimu. Jangan biarkan pengalaman buruk mengubahmu menjadi orang yang sinis atau dendam. Pertahankanlah kebaikan itu sebagai ciri khasmu, sebagai ibadahmu, dan sebagai jalanmu menuju jannah. Allah Maha Melihat, Maha Mengetahui, dan Maha Membalas setiap niat tulus dan perbuatan baik. Teruslah menjadi orang baik bahkan ketika disakiti. Lindungi hatimu dengan kebijaksanaan, tetapkan batasan dengan tegas, dan serahkan segala urusanmu kepada Allah. Sesungguhnya, kebaikan yang berlandaskan iman adalah cahaya yang tak akan pernah padam dan akan selalu membimbingmu menuju kedamaian sejati. Semoga Allah senantiasa melindungi dan menguatkan hati-hati yang tulus dalam berbuat kebaikan. Amin. Demikianlah pembahasan kita kali ini di Pengingat Hidup. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menambah keimanan kita, dan menjadi pengingat nyata dalam setiap langkah kehidupan kita. Ingatlah bahwa setiap pengetahuan adalah cahaya yang menerangi jalan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah belajar, teruslah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, dan jangan lupa untuk selalu mempraktikkan apa yang telah kita pahami, karena ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman di Kemburiban, serta tinggalkan komentar di bawah. Saran dan masukan Anda sangat berharga bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas channel ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di Pengingat Hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.